Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 96. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pemandangan di pupil seorang wanita datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Ketika adegan yang mengejutkan dan menakutkan Tan Yun menghilang, wanita itu membuka bibir merahnya dan mendengar suara penghinaan untuk langit dan segalanya hal. Selamanya, langit hancur, dan dewa tidak akan pernah mati. Aku tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Begitu kata-kata itu jatuh, saat wanita raksasa itu perlahan menutup matanya, suara lemah penuh kemarahan yang tak ada habisnya terdengar lagi. Semut yang rendah hati, kamu berani menghujat tubuh dewa, hari ketika kamu menghormati hidupmu adalah tanggal kematianmu. Segera, wanita itu tertidur lelap lagi. Hehe, waktu kematianku. Tan Yun berkata tidak setuju. Oke, aku menunggumu membunuhku. Tapi premisnya, dengan adanya aku, bisakah kamu dilahirkan kembali? Setelah itu, Tan Yun menukik ke bawah dan mendarat di dahi wanita itu. Kemudian, Tan Yun mengangkat kaki kanannya dan tidak pernah menginjak kepala wanita itu. Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, aku melihat tubuhnya. Dia marah dan ingin membunuhku. Ini salahku. Aku tidak bisa membunuhnya. Setidaknya aku tidak bisa membunuhnya sampai aku tahu identitasnya. Aku ingin melihat apa yang si Yuan Supreme dan Chaos Supreme berniat untuk membantu kelahirannya kembali. Juga, dia mengatakan bahwa langit telah rusak selama berabad-abad, dan dewa tidak akan pernah mati. Apa artinya ini? Adegan mengerikan di matanya, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Pada saat ini, Tan Yun, yang penuh kecurigaan, tidak tahu identitas wanita raksasa yang menakjubkan, tetapi dia menyimpulkan bahwa seorang wanita jelas bukan orang yang santai dalam hidupnya. Wajah Tan Yun dingin dan berkata dengan suara yang dalam, keluar dari sini. Tiba-tiba, kekuatan surgawi besar melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, aliran kekuatan surgawi seperti naga emas, membungkus darah dalam peti mati kristal darah, dan mengalir ke peti mati sejuta kaki. Wow! Pada saat berikutnya, Tan Yun memasukkan kristal darah ke dalam peti mati, dan semua darah mengalir keluar dari peti mati. Sejauh ini, susunan kelahiran kembali pengorbanan darah yang kacau telah menelan 30.000 tahun darah dan menghilang. Dengan cara ini, Tan Yun menilai bahwa jika wanita raksasa itu ingin bangun, itu akan memakan waktu setidaknya 30.000 tahun lagi. Saat ini, tidak ada setetes darah pun di peti mati besar, yang panjangnya jutaan kaki, kecuali seorang wanita cantik. Kulit tubuh wanita lebih baik dari salju. Apakah lengan atau kaki giok, dan bahkan semua bagian tubuh, mereka sangat terkoordinasi, memancarkan godaan yang membuat siapapun gila. Sebagai seorang pria, Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik diam-diam. Tan Yun mengerutkan kening. Apakah karena dia sadar sekarang, tapi dia tidak bisa bicara? Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri karena wanita cantik itu sepertinya tahu dia sedang menatapnya, dan niat membunuh yang memerah dan marah muncul di wajahnya. Saat ini, apa yang tidak diketahui Tan Yun adalah bahwa raksasa itu sangat cantik, dan wanita itu bercampur dengan rasa malu dan marah. Hatinya meraung, saya dinodai oleh semut mol di tingkat ke-7 ranah kaisar. Matilah kamu, matilah kamu. Suara hati itu tidak jatuh. Karena darah hilang di peti mati kristal berdarah, wanita itu tertidur lelap. Tan Yun mengerutkan kening dan berbisik, apakah kamu bisa mendengarku atau tidak? Aku masih ingin mengatakannya. Pertama-tama, aku tidak bermaksud memata-mataimu. Kedua, jika aku ingin membunuhmu dengan mudah, kamu harus berterima kasih padaku karena tidak membunuhmu. Akhirnya, hehe, bahkan jika kamu ingin membalas dendam padaku, itu akan menjadi 30.000 tahun kemudian. Setelah 30.000 tahun, tidak peduli siapa kamu, aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung denganku. Aku khawatir kamu tidak bisa membalas dendam. Kemudian,
Tan Yun lepas landas dari peti mati. Segera, dengan lambaian lengan kanannya, kekuatan abadi emas melilit penutup peti mati. Tutup peti mati di tanah melonjak ke langit, boom. Itu ditempatkan di peti mati kristal darah lagi. Tan Yun melihat sekeliling pada kekuatan abadi yang tak ada habisnya dan tak tertandingi, dan merasakan kekuatan jiwa yang kaya yang terkandung dalam kekuatan abadi. Dia bersemangat dan berkata, "Dengan kekuatan abadi dan kekuatan jiwa yang begitu kuat, saya tidak ingin menerobos ranah. Seharusnya belum terlambat, aku akan segera membawa Su Bing dan yang lainnya." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sekali lagi membuka celah dalam formasi kelahiran kembali pengorbanan darah yang kacau, mengubahnya menjadi sinar ungu, meledak dari barisan besar, dan terbang keluar dari jurang pelahap jiwa dengan kecepatan tinggi. Waktu berlalu. Setahun kemudian, Tan Yun kembali ke gua di tebing. Dia lega bahwa menara Ling Qiao di gua itu masih ada, dan Su Bing, Yu Qin, Xianer, Xiao dan yang lainnya di aula tidak dalam bahaya hidup, meskipun wajah mereka pucat dan mengerikan. Tan Yun berkata kepada semua orang di menara Ling Qiao, "Saya memecahkan susunan kelahiran kembali pengorbanan darah yang kacau di kedalaman jurang pemakan jiwa. Kekuatan jiwa dan kekuatan abadi dalam susunannya luar biasa dan murni. Aku akan mengajakmu berlatih sekarang. Namun, di tahun depan, saya akan terbang selama 1 tahun. Di tahun itu, saat saya membawa Anda lebih dalam dan lebih dalam, kekuatan menelan kekuatan jiwa, kekuatan abadi dan esensi darah akan terus meningkat. Kalian harus bertahan. Selama kamu bertahan, kita semua akan memiliki peluang besar untuk meningkatkan kecepatan kultivasi kita setidaknya 10 kali lipat." Mendengar pidato tersebut, Shen Subing, Tian Lao dan yang lainnya penuh dengan kegembiraan dan harapan di wajah pucat mereka. Satu demi satu ditransmisikan ke Tan Yun, "Aku bisa bertahan. Oke, aku akan membawamu ke susunan kelahiran kembali pengorbanan darah yang kacau sekarang," kata Tan Yun. Ketika dia hendak menyingkirkan menara Ling Qiao di dalam gua, sebuah suara halus dan lemah terdengar di benaknya, "Tan Yun, aku punya sesuatu untuk diklarifikasi denganmu." Di dalam gua, Tan Yun menghilang begitu saja. Dalam sekejap, dia muncul di menara tempat Qian Xian berada. Qian Xian melihat kemunculan Tan Yun yang tiba-tiba, dengan sepasang mata indah yang menunjukkan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan, dia ragu-ragu, Aku mengatakan sebelumnya bahwa aku ingin menikahi pria seperti Hong Meng Supreme, tetapi aku hanya mengatakan dengan santai." Tan Yun memandang Qian Xian yang pucat, tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Kamu tidak perlu takut padaku. Aku tidak suka caramu takut padaku. Saya harap Anda melupakan identitas saya dan berbicara dan tertawa seperti sebelumnya." Qian Xian fokus pada kepalanya dan ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, melihat idolanya, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan pikirkan itu. Aku akan membawamu ke kedalaman jurang pemakan jiwa. Selanjutnya, kamu harus menanggung banyak rasa sakit. Ingat, kamu harus bertahan." "Ya." Kemudian, Tan Yun tersenyum dan menghilang begitu saja. Dia muncul di gua. Setelah meletakkan menara Ling Qiao ke telinganya, dia melonjak, terbang keluar dari gua tebing dan terbang ke jurang pemakan jiwa. Saat bernafas, semua orang di aula Ling Qiao Dao, termasuk 12 binatang seperti kera iblis pembunuh surga, mulai menggulung darah di tubuh mereka. 3 bulan kemudian, Shen Subing dan yang lainnya serta binatang buas mengeluarkan suara menyakitkan, dan jejak kecil darah keluar dari pori-pori di seluruh tubuh. Dalam 9 bulan berikutnya, saat terbang, Tan Yun berbicara kepada orang-orang dan binatang di menara Ling Qiao, mendorong mereka untuk bertahan. Pada saat yang sama, Tan Yun memandang istri dan teman-temannya, semuanya berlumuran darah, dan hatinya seperti pisau. Tapi tidak ada cara lain. Untungnya, Tan Yun dan yang lainnya akhirnya tiba di tepi susunan kelahiran kembali pengorbanan darah yang kacau. "Tunggu, kita di sini, aku akan membuka medan perang dan membawamu untuk pulih dari lukamu." Setelah peringatan cemas Tan Yun, dia segera membuka medan perang dan terbang ke formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan. Saat Tan Yun masuk, orang-orang dan binatang buas, seperti Shen Subing, yang menderita,
tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan melahap yang membuatnya merasakan kematian berulang kali telah menghilang. Suara mendesing. Ketika Tan Yun membacanya, menara Lingqiao terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi raksasa di tanah. Kemudian, Sen Subing dan yang lainnya, berlumuran darah, terbang keluar dari menara Lingqiao dan muncul dalam barisan besar yang kaya cairan. Mengaum. Kera iblis, singa naga emas, Moir dan Raja Beruang juga mengikuti dan terbang keluar dari menara Lingqiao. Pada saat ini, orang-orang dan binatang tidak perlu menyerap kekuatan abadi yang sangat murni dalam formasi besar, kekuatan abadi akan dituangkan ke dalam manusia dan binatang. Hanya beberapa detik kemudian, Sen Subing dan yang lainnya merasakan kekuatan abadi yang telah ditelan di kolam roh. Sekarang mereka semua telah pulih. Saat kekuatan menelan jiwa menghilang, pusing di pikiran Sen Subing dan yang lainnya serta binatang juga menghilang. Tentu saja, di antara semua orang, sebagai Tuoba Yingying dari Tianzu, kekuatan jiwanya belum tertelan dari awal hingga akhir, sama seperti Tan Yun. Tan Yun memandang kerumunan dan binatang buas dengan ekspresi bersemangat. Sekarang, saya akan memberi Anda teknik yang disebut teknik menelan bintang. Teknik ini menghususkan diri dalam melahap kekuatan roh yang sudah ada di kehampaan. Kita sekarang semua memasuki menara Lingqiao, lalu menjalankan tekniknya, dan mulai berlatih dengan panik sampai kekuatan jiwa dan kekuatan abadi dalam arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan dikonsumsi. Semua orang dan binatang sangat senang dengan pidato itu. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi menemukan bahwa ada hal besar di dalam dan di luar 90 juta abadi melalui pengetahuan abadi. Dia bingung dan berkata, "Suamiku, ada benda besar di dalam dan di luar 90 juta makhluk abadi, yang terlihat seperti peti mati." Setelah mendengar ini, mereka melepaskan pengetahuan abadi mereka untuk diperiksa. Mereka menemukan bahwa seperti yang dikatakan Gongsun Ruoxi, mereka menatap Tan Yun dengan penuh tanya. Jadi Tan Yun memberitahu orang-orang tentang wanita yang dilihatnya. Tentu saja, Tan Yun tidak menyebutkan bahwa wanita itu tidak mengenakan pakaian. "Aku mau tahu." Raja Beruang Tianluo menatap, "Saya yang terbesar dan hanya setinggi 3.000 kaki. Saya belum pernah melihat wanita setinggi 10.000 kaki. Tidak, saya akan melihatnya." Dengan mengatakan itu, Raja Beruang melompat ke langit. Tan Yun terdiam. "Mau kemana? Kembalilah. Masuki menara Lingqiao untuk berlatih. Setelah kita melahap kekuatan abadi dan kekuatan jiwa dalam arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan, kita harus meninggalkan tempat hantu ini dengan cepat. Jika, pada saat ini, Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme datang, kita memiliki 10.000 nyawa, kita akan terbunuh. Tidak ada yang diizinkan memasuki peti mati kristal berdarah tanpa izinku." Mendengar pidato itu, Raja Beruang Tianluo memandang Tan Yun dengan ketakutan, dan kemudian masuk ke merana Lingqiao. Kemudian, Tan Yun, kerumunan dan binatang juga memasuki aula. Saat kerumunan dan hewan beroperasi satu demi satu, mereka mulai menelan langit bintang. Tiba-tiba, kekuatan jiwa dan kekuatan abadi dalam barisan besar dengan radius 90 juta abadi mengalir ke menara Lingqiao. Di menara Lingqiao, Tan Yun dan orang serta hewan lain mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini untuk berlatih dengan gila. Pada saat yang sama, di surga, susunan dewa yang terperangkap yang diselimuti di pintu masuk jurang pemakan jiwa, Mo Changfeng dan Jenderal Rumah Abadi 9 Surga sedang berbicara. Mo Changfeng mengerutkan kening dan berkata, "Setelah bertahun-tahun, saudara ketiga saya tidak meninggalkan jurang pemakan jiwa, dan saya tidak tahu apakah dia telah menangkap Tan Yun dan King Xian." Pada saat ini, Wan Baoshan tidak menganggap Tan Yun di mulut Mo Changfeng sebagai semut bernama Tan Yun yang dia temui ketika dia berada di kota abadi Tongtian. Karena dia tahu bahwa tanah yang di Tin telah dihancurkan. Semut Mol bernama Tan Yun mati dengan hancurnya tanah terlantar beberapa dekade yang lalu. Bahkan jika dia tidak mati, di jantung Wan Baoshan, Tan Yun di jurang yang melahap jiwa bukanlah Tan Yun yang dilihat kota Tongtian Xian di awal. Dia ingat dengan jelas bahwa lebih dari 120 tahun yang lalu, Tan Yun, yang baru saja naik ke dunia 9 surga Hongmeng, hanya semut Mol kelas 1 menghukum abadi.
Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh tuan kecil kota peri dan rumah besar Mozi dalam waktu sesingkat itu? Pada saat ini, Wan Baoshan tersenyum dan berkata, "Tuan Mo, saya telah mengirim seseorang untuk Anda ke Majelis Umum Aliansi 10 Kota di Xiahu Xiancheng dan mengetahui tentang penampilan dan kekuatan Tan Yun dan Xian Xian. Tan Yun hanya tingkat ke-7 dari ranah kaisar, dan Xian Xian adalah tingkat ke-12 ranah kaisar. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat tinggal di jurang pemakan jiwa selama 15 tahun paling lama. Dalam waktu 15 tahun, mereka akan keluar. Tentu saja, jika mereka tidak keluar, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, anjing pria dan wanita mati di jurang pelahap jiwa." Bagi Wan Baoshan, kematian Mozi Mansion tidak ada hubungannya dengan dia. Karena itu, dia tidak pergi menemui Tan Yun dan Xian Xian. Biarkan bawahannya mengetahui penampilan Tan Yun dan beritahu Mo Changfeng. Mendengar ini, Mo Changfeng menghela nafas dan berkata, "Dikatakan, tetapi jika Anda tidak dapat menangkap anjing dan pria itu dan memberikannya kepada kakak laki-laki tertua saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi kakak laki-laki tertua saya." Kakak tertua Mo Changfeng adalah Mo Changkong, penguasa kota-kota abadi Mozan. "Oh, ya, Tuan Mo." Wan Baoshan sepertinya memikirkan sesuatu. Dengan ekspresi takjub, "Saya mendengar bahwa kakak laki-laki Anda sekarang berlari ke ranah Kaisar Agung ke-12 untuk retret." "Ya," Mo Changfeng mengangguk dan berkata, "Sekarang kakak tertua saya masih tidak tahu berita kematian anaknya. Jika dia tahu, dia akan marah. Sekarang kakak laki-laki tertua saya sedang retret, dan saya tidak bisa memberitahunya berita kematian anaknya. Jika tidak, dia akan marah dan gagal setelah bertahun-tahun mengasingkan diri." Mendengar pidato itu, Wan Baoshan berkata, "Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mohon permisi ketika saya kembali ke rumah Jiu Tianxian." "Yah, baiklah, Jenderal Wan, kamu sibuk dulu." Mo Changfeng memeluk tinjunya. Wan Baoshan menyerahkan tugas penting menjaga pintu keluar barisan kepada Wan Baoyue, saudara keduanya, dan kemudian pergi. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi berlalu. Suara mendesing. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan jatuh di depan Gunung Wanbao, berubah menjadi lelaki tua berjubah hijau tua. Orang tua itu bukan orang lain, itu Zhou Gong yang diangkat sebagai penguasa kota Zutian. Zhou Gong melirik Mo Changfeng, lalu menatap Wan Baoyue dan berkata, "Xiao Yuezi, buka pintu keluar untuk lelaki tua itu akan pergi." Dari cara Zhou Gong melirik Mo Changfeng, orang dapat melihat bahwa kota Zhou Tianxian dan kota Mo Zanxian tidak sehormat tamu. Ini memang kasusnya. Meskipun dua kota abadi belum mencapai titik di mana api dan air tidak dapat ditoleransi, mereka telah memutuskan komunikasi antara dua kota abadi dalam 10.000 tahun setelah Fang Ziqing, Kaisar 9 Surga, meninggal.